So, di sini aku udah bisa ngopi ya teman-teman ya. Tapi sayangnya nggak ada temannya. Hari ini aku nggak pergi antar anak dan ya nggak bisa beli roti deh. Kalau antar anak kan pas mau pulangnya bisa beli roti untuk sarapan pagi aku gitu loh. Tapi karena kali ini aku nggak pergi antar anak, ya begitulah ya. Akhirnya nggak dapat roti. Enak kopinya. Aku sangat suka. Dulu waktu di kampung aku kayaknya nggak pernah ngopi deh. Walaupun pernah paling cobain kopinya dari mama saya gitu ya. Kalau mama saya ngopi gitu ya. Kalau adik-adikku dulu kayaknya mereka juga ngopi. Adikku yang laki-laki. Kalau aku dulu kayaknya nggak pernah ekstra bikin ini kopi untuk saya gitu ya. Tapi sesudah di Swiss aku itu jadi ini. Kapan ya mulainya aku ngopi? Pas aku memulai pendidikan S2 itu di Swiss ya. Jadi dulu itu kayak dosen saya dulu itu dia bilang, "Rohani mau nggak sih ngopi?" katanya kan. Nggak usah gitu kan. Kamu nggak suka ya? Atau mau ngeteh aja gitu. Jadi awalnya aku ngeteh aja gitu ya. Jadi di sana ada macam-macamnya teh gitu ya. Udah ngeteh. Terus suatu saat ditanya lagi, kenapa kamu nggak pernah ngopi gitu ya? Talah saya bilang, padahal kami itu punya ini loh di kampung gitu, punya ininya kopi gitu kan, ladang kopi gitu. Orang tua saya itu tuh peminum kopi gitu, sangat suka ngopi. Minimal itu dua kali sehari, 2 hari. Jadi bahasa Batak yang muncul ya. Maaf ya, ini orang Batak. Iya, jadi saya bilang orang tuaku itu tuh di kampung minum kopi itu minimal 2 kali sehari gitu, pagi hari dan siang hari sih sudah makan siang gitu. Oh ya katanya, tapi kok kamu nggak ini sih katanya, ayo cobalah katanya. Akhirnya dibuatin sama itu dosen. Udah itu aku ngopi, mulai dari situ aku jadi suka ngopi. Iya, jadi sampai hari ini suka ngopi. Oh ya teman-teman, hari itu ada yang komen ya di salah satu video di mana aku bikin tentang video apa ya? Tunggu dulu sebentar aku lihat ya. Oke, jadi di sini aku mau cerita tentang reaksi mertua saya saat dia mendengar di mana kami mau ambil babysitter. Jadi kami itu pengen ambil babysitter itu sesudah anak kedua lahir ya. Saat itu kita pikir kayaknya lebih bagus ya kalau kita ambil babysitter supaya saya itu bisa lanjut kerja gitu. Maksudnya kerjanya bukan hanya 2 hari doang aja gitu ya. Tapi aku pengen kerja lebih ini gitu, lebih banyak lah, kayak 80% gitu. Kalau 80% di sini tuh 4 hari gitu ya. Jadi aku mau nambahin hari kerja gitu. Jadi hari itu kami mencoba mengurus babysitter gitu ya, biar kita lebih leluasa lah gitu. Di samping saya bisa lebih banyak kerja, aku tuh juga sama suami kan bisa lebih menikmati waktu gitu yang lebih banyak untuk kita berdua gitu ya, selain untuk ini dengan anak-anak gitu ya. Nah, jadi kita itu cerita sama mertua ya. Mertua reaksinya itu dia itu yang pendek aja ya, yang singkat aja aku ceritain. Dia bilang jangan katanya, karena itu belum tentu bagus buat anak kalian katanya begitu. Kalau kalian butuh bantuan, udah aku aja yang ini gitu ya. Jadi sebelum Tio lahir,
kami itu kan aku juga masih kerja banyak sih gitu ya sebelum Tio lahir ya. Aku tuh kerjanya itu saat itu tuh 80% gitu. Jadi pas aku kerja 80%-an gitu, anak saya itu masuk ke baby daycare ya. Jadi kami itu bayar banyak itu baby daycare. Nah, jadi sebelum aku lanjutkan ke arah sana, aku cerita tentang ini sekarang karena aku mendapatkan sebuah komentar ya. Ini dari Ibu Naara ya. Dia mengomentar sebuah video di mana dia bilang, boleh mengejar karir, sah-sah saja. Tapi jangan karena karir kita mengorbankan orang lain atau keluarga memilih jadi wanita karir. Berarti harus siap dengan risikonya. Anak-anak terbengkalai kalau tidak bisa mengatur waktu. Kalau mau karir dan keluarga berjalan dengan baik, ya harus ada nanny atau babysitter. Risikonya akan ada pengeluaran ekstra untuk bayar jasa nanny atau babysitter gitu ya. Nah, jadi ya itu benar ya. Ini komentarnya Mbak ini benar banget ya. Terima kasih ya Mbak Ratna ya atas komentarnya. Iya, jadi kami itu lama ya, aku sama suami diskusi mau ambil nanny atau babysitter ya. Tapi karena mertua saya menganjurkan untuk jangan ambil babysitter ya, akhirnya kami menerima nasihat mertua gitu. Jadi ya dulu sebelum Tio lahir, anakku yang kedua lahir, aku kerja 4 hari dalam seminggu 80% gitu, dan kami itu kasih IAS anakku yang paling pertama itu ke baby daycare. Jadi di Swiss itu ada baby daycare ya. Nah, jadi itu kami bayar memang mahal sekali gitu ya, bukan hanya harga murah aja gitu. Tapi saat itu aku nggak peduli, aku bayar mahal gitu ya. Nah, dan suami seperti biasa kerja 100% ya. Jadi ya itulah. Nah, dan saat itu mertuaku masih kerja juga ya pas Ias lahir gitu. Dia punya usaha sendiri saat itu. Nah, jadi pas Tio udah lahir gitu, kita itu mikirnya udah deh kita ambil babysitter aja biar aku bisa kerja 4 hari gitu ya dalam seminggu, alias 80%, jadi nggak harus 2 hari gitu. Soalnya ya kalau kasih anak itu tuh ke baby daycare 2 orang anak gitu, itu kayaknya kan jauh lebih mahal karena double nantinya. Toh Ias aja sendirian udah lebih mahal, udah mahal gitu ya. Kalau 2 orang itu ya double dong gitu. Tapi sebenarnya sih ternyata nggak double gitu. Emang sih lebih mahal tapi tidak double. Nah, jadi saat itu Tio sempat kami masukkan ke baby daycare juga. Jadi mereka berdua gitu ya. Nah, pas kami masukkan Tio ke baby daycare, kami itu bayarnya ada rabatnya lah sedikit gitu, ada potongan sedikit karena yang dimasukin kan 2 anak gitu. Jadi dibilang pemilik baby daycare-nya, ya kalau ada abangnya di sini atau kalau ada adik masuk gitu, biasanya kita ada kasih potongan, ada kasih rabat gitu ya. Jadi lebih murah sedikit gitu. Jadi jangan takut kalian langsung mikir oh double dong harganya gitu ya, 2 kali lipat karena 2 anak. Jadi saat itu memang iya lebih sedikit lebih murah gitu ya dari yang kita bayangkan. Iya. Jadi saat itu kan minggu pertama Tio masuk baby daycare, dia itu sakit gitu. Jadi dia itu sering-sering sakit gitu ya. Terus kita bilang ya udah deh kayaknya kita ambil nanny aja seperti yang kita pikirkan tadi gitu. Nah, begitulah ceritanya, kita ngomong dengan mertua gitu. Kita kayaknya harus ambil nanny. Datang mertua, jangan katanya, saya anjurkan jangan. Sekarang saya nggak kerja lagi gitu loh. Sekarang saya kan nggak kerja lagi, aku nggak punya usaha sendiri lagi. Udah aku aja yang jagain Tio gitu. Jadi itu
ini dari mertua gitu. Nah akhirnya ya karena mertuaku menganjurkan kami nggak ambil ini babysitter gitu ya, akhirnya kami nggak ambil babysitter gitu. Jadi mertuaku bilang, aku udah pernah punya pengalaman dengan ini ya babysitter katanya. Nggak bagus deh katanya. Aku punya 2 anak, kamu tahu itu katanya sama aku ya, kata mertua. Jadi aku itu juga dulu kerja katanya. Jadi sempat ambil babysitter itu nggak bagus katanya begitu. Aku mempunyai pengalaman yang negatif yang dengan namanya babysitter gitu. Emang sih nggak semua orang ini ya sama, ada orang yang baik, ada yang orang yang ini gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua orang kan gitu toh. Tapi karena begitu anjuran mertua jangan ambil babysitter atau nani, ya udah kita nggak usah gitu. Nah akhirnya kami kasih ke mertua gitu. Tio kami kasih ke mertua, Iyas lanjut masuk baby daycare gitu loh. Jadi saat itu ya kalau Iyas kan dia senang masuk baby daycare gitu. Jadi dia masuk lanjut ke baby daycare, tapi mertuaku ini jagain Tio gitu. Jadi Tio sama mertua gitu loh. Jadi itu alasan kami kenapa kami nggak ambil babysitter gitu ya, karena ya kalau orang tua kita udah kasih pengalamannya gimana, terus menganjurkan kita jangan, ya udah jangan gitu loh. Nah cuman masalahnya itu tuh yang aku ceritain ya, kenapa mertua sempat ini, aku kan jelasin di sana semua gitu. Iya, begitu loh ceritanya. Jadi di sini kami bukannya mau menyalahgunakan keluarga gitu ya, atau mengorbankan keluarga gitu ya demi karir, tidak loh teman-teman ya. Kita melakukan hal-hal yang kita lakukan itu dengan kayak musyawarah bersama gitu. Jadi aku itu nggak ambil keputusan sendiri gitu ya, suamiku juga begitu, nggak ambil keputusan ini dengan sendirinya, tidak. Jadi kita itu selalu diskusi gitu ya, kalau mau ambil keputusan ya di dalam suatu hal gitu, kita itu diskusi bersama gitu loh teman-teman. Begitu ceritanya ya. Oh, kopinya makin enak, itu gulanya udah ini. Iya, jadi begitulah reaksi suami. Bukan reaksi suami. Kalau suami mah sama kan ininya, pengalamannya dengan aku gitu ya. Nah, tapi reaksi mertuaku mendengar dimana kita mau ambil babysitter atau nanny, dia itu lebih setuju kita kasih anak ke school daycare gitu, school daycare atau tagesschule atau sekolah harian itu gitu. Kalau kita bilang, kita cerita kita mau masukin anak ke baby daycare gitu ya, atau ke tagesschule atau sekolah harian gitu, dia itu setuju gitu ya. Nah itu dia setuju, itu pun dia itu setuju dengan hal itu sebelum corona ya teman-temannya, sebelum corona. Tapi sesudah corona terjadi, dia malah bilang kalau bisa jangan dikasih anak-anak masuk baby daycare atau masuk sekolah harian gitu ya. Makanya itu teman-teman ya, semenjak corona terjadi, aku ambil Ria dari baby daycare. Jadi dulu dia itu masuk baby daycare loh ya, baby Ria. Tapi karena corona ini ya kita jadi ambil keluar gitu. Begitu loh teman-teman. Iya, tapi namanya ini kan vlog gitu ya, namanya sebuah vlog. Jadi vlog itu nggak bisa diiniin semua gitu ya, nggak bisa semuanya sekaligus diceritain. Jadi si pendengar juga kasih saran, kasih komentar gitu ya, kasih input, kasih nasihat, kasih ide gitu ya teman-temannya. Iya begitu loh.
Oke dulu ya teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya hari ini. Bagi yang suka videonya silahkan di subscribe, silahkan di share, silahkan di komen di bawah, silahkan di like ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.